Sedangkan kita sebagai santri ini sudah diajarkan bagaimana hidup menjadi orang yang selain melek digital dan juga tapi kita harus paham betul tentang syariat sehingga kita dapat menjadi agen dakwah ketika di bonus demografi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di podcast kali ini kita akan membahas tentang tema peran mahasantri menghadapi bonus demografi di Indonesia. Kita akan kedatangan seorang narasumber dari jauh tempatnya, yaitu Surabaya yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Silahkan memperkenalkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Ahmad. Hanya Ahmad saja, pendek. Akan tapi kalau di pondok biasanya dipanggil Matsuro. Oh, Matsuro. Cak ya. Matsuro. Cak Mat ya. Alhamdulillah, saya adalah mahasantri semester 1 di Mat Ali Faidudil Jalal. Terus semester 1, Mas. Oh, ya. Lalu kabar hari ini gimana, Mas? Alhamdulillah, hari ini saya baik dan saya juga sangat senang telah diundang ke dalam podcast ini. Saya merasa sebenarnya saya merasa belum pantas untuk berada di sini, tapi mau gimana lagi? Ya kita mau tidak mau akhirnya harus ikut, dan alhamdulillah bisa jadi latihan untuk saya. Kalau sampean Mas gimana hari ini? Alhamdulillah saya baik, sehat, sudah siap untuk menghadapi segala hal bentuk ancaman dunia. Oh pasti, sebagai mahasantri kita harus selalu siap untuk menghadapi semua tantangan, termasuk yang akan kita bahas malam ini, yaitu bonus demografi. Tapi kalau dilihat, sudah tahu belum tentang apa itu demografi, bonus demografi? Iya. Sebelumnya mungkin harus kita kenali dulu. Sebelum seperti perang, kita harus mengenali musuh. Siapa musuh kita, kan begitu. Yeah. Untuk kali ini tantangan yang akan kita hadapi adalah bonus demografi. Bonus demografi sendiri adalah suatu keadaan di mana di suatu daerah ini penduduk dengan usia produktif ini lebih mendominasi daripada usia yang non produktif. Lalu kira-kira dampak apakah yang akan terjadi ketika kita mengalami bonus demografi, Kak Ahmad? Ya, kalau kita sedang menghadapi bonus demografi, ini pastinya daerah tersebut akan memiliki potensi untuk berkembang, baik dalam sektor ekonomi, digital maupun pendidikan. Semua hal tersebut mempunyai potensi akan meningkat, namun tergantung bagaimana kita memanfaatkan bonus tersebut. Berat kalau dalam sepak bola, saya kan suka main bola, seperti seorang striker. Kalau di depan gawang mendapat peluang emas, ini tergantung striker tersebut bagaimana dia bisa memanfaatkan peluang yang ia miliki. Enak yo. Kira-kira nganu Mas, lek enak ngono kuwi, mesti ini kan ono gak penake. Apakah itu mesti mudahnya atau mesti ada sulit-sulitnya melewati masa-masa bonus demografi? Ya justru itu, ketika kita sedang mengalami bonus demografi, kita harus benar-benar memaksimalkan usaha kita untuk mencapai hasil yang kita tuju. Lalu Kang Ahmad, gampang atau sulitkah memanfaatkan bonus demografi ini bagi kita sebagai santri? Tentunya ketika terdapat suatu kesempatan atau ingin meraih hasil yang besar, ini pasti harus mengalami proses yang tidak mudah pastinya. Benar. Sama halnya seperti orang yang ingin menjadi alim ulama, mengambil cita-cita, pasti harus tekun belajar. Begitu juga untuk negara ini. Ketika memang kita ingin untuk memanfaatkan benar-benar mencapai hasil maksimal, maka banyak tantangan yang harus dilewati. Jadi bukan hanya sekedar mendapat bonus langsung dapat begitu. Kalau gampangannya kan seperti itu ya. Kalau kalam ulama kan al ajru bi qadri ta'ab. Cocok. Artinya gimana Mas? Suatu pahala ini tergantung seberapa jerih payah yang ia lakukan. Semakin ia
susah, semakin ia merasa berat untuk melakukannya, maka Allah akan memberi pahala yang lebih besar. Seperti kita kali ini dengan persiapan yang mepet, akan tapi kita senantiasa langsung main. Lalu kira-kira ketika kita bisa memanfaatkan bonus demografi ini, apakah manfaat yang dapat kita ambil di masa depan? Kira-kira jika memang kita dapat benar-benar memaksimalkan apa yang kita hadapi sekarang, bonus demografi ini, maka macam-macam yang akan kita dapat, Mas. Mulai yang pertama, ekonomi yang ada di Indonesia akan berkembang pesat sehingga bisa menjadi pesaing ekonomi global. Yang kedua, begitu juga dari sektor pendidikan. Ketika memang pendidikan kita terus setiap tahun bertahap akan semakin meningkat, maka ketika nanti kita mencapai puncak bonus demografi yang akan diperkirakan Indonesia emas 2045, ketika berumur 100 tahun, genap 100 tahun, pastinya Indonesia akan menjadi negara yang disegani dunia. Seperti gambaran dengannya Cina. Kita lihat Cina padahal dulu bukan apa-apa, namun setelah mereka mengalami bonus demografi dan bisa memanfaatkannya, dia dapat menjadi pesaing Amerika. Indonesia, kalau memang benar kita dapat memaksimalkan apa yang kita lalui ini, besar kemungkinan kita juga akan menjadi persaingan dunia, masuk dalam persaingan dunia. Tapi pertanyaannya, Mas, ketika sebaliknya itu gimana, Mas ya? Itu kan ketika kita bisa memanfaatkan dan mempersiapkan diri secara maksimal. Tapi kalau kita sebaliknya, dalam arti kita menyia-nyiakan dan juga tidak mempersiapkan secara maksimal, alah paling yang ini sesuk bakal kebalen deh, kasarnya ngono kuwi, Mas. Kira-kira apa yang akan dampak kita ambil atau yang berefek di Indonesia ketika gagal memanfaatkannya? Sama halnya dengan waktu. Waktu kalau kita manfaatkan dengan baik, maka kita akan memperoleh apa yang kita usahakan. Akan tapi kalau tidak bisa kita maksimalkan, al-waktu kasayf, seperti makhluk ulama, ilam taktok kota aka, maka ia akan menjadi bumerang bagimu, maka ia akan mencelakakan dirimu. Untuk Indonesia sendiri, ketika di masa depan tidak bisa memanfaatkan bonus demografi yang kita lalui saat ini, maka beberapa dampak akan terjadi seperti satu, ketimpangan sosial. Artinya antara masyarakat yang atas, kaya dan miskin ini terjadi kesenjangan. Akhirnya dalam faktor pendidikan ini juga akan berpengaruh ya, Mas. Selanjutnya lalu ketika faktor pendidikan itu ada timpang siur atau apa ya bahasanya, itu loh, derajat sosial itu akan dibedakan, itu efeknya gimana, Mas, di pendidikan sendiri, Mas? Macam-macam. Bahkan yang pertama, terbatasnya akses bagi orang-orang kelas bawah. Ketika benar-benar terjadi kesenjangan yang banyak, maka orang-orang yang rendah atau yang gagal memanfaatkan ini tidak akan mendapat pendidikan yang layak. Sedangkan orang-orang yang kaya atau yang kelas atas, mungkin mereka dapat mendapat akses untuk pendidikan, akan tapi hal ini terjadi ketidakseimbangan dalam negara tersebut, akhirnya tidak bisa memanfaatkan peluang yang dimiliki. Jadi sekira bonus demografi ini gagal kita dapatkan, kita juga tidak mendapatkan manfaat, tapi kita malah lebih mendapat madarat nih, Mas ya. Betul sekali. Tapi ketika posisi seperti itu, peran mahasantri di saat ini, di tahun 2025 sekarang, ya 2025 sekarang itu gimana, Mas? Kira-kira yang harus dilakukan? Untuk mahasantri dalam menghadapi bonus demografi ini menurut saya sangat berperan atau memiliki peran yang sangat penting. Karena bonus demografi sendiri harus dimanfaatkan bukan hanya dari satu sektor, tapi harus semua sektor ini memanfaatkan bonus tersebut. Saling berkontribusi dan juga saling bersinergi ya, Mas ya. Ya. Untuk mahasantri sendiri kan kita dididik
untuk menegakkan hukum-hukum syariat. Akhirnya dalam masyarakat sendiri kita juga berperan dalam menjunjung tinggi keadilan, misal menegakkan hak asasi manusia dan lain-lain. Benar sekali Mas ya. Tapi sekira hal tersebut bagi Mas Santri dianggap sepele Mas, kira-kira apa yang terjadi dalam lingkup kecilnya saja Mas? Dalam lingkup kecil dalam arti apa yang terjadi pada dirinya dan sekitarnya itu Mas, ketika dia gagal menghadapi bonus demografi Mas, kira-kira. Dampak ketika kita meremehkan apa yang kita miliki sekarang ini untuk di masa depan, masyarakat yang telah percaya, memberikan kepercayaan pada kita pasti akan satu kecewa. Karena apa? Kita lihat untuk saat ini dalam era digital ini yang mana di mana-mana telah menggunakan medsos, ini terdapat contoh-contoh besar yang mana informasi-informasi dan juga dakwah yang disampaikan melalui platform-platform digital ini kurang relevan Mas, dan juga kurang terpercaya. Bahasanya belum ada verifikasi dari orang lain tapi disampaikan dengan mentah gitu Mas. Nah, sedangkan kita sebagai santri ini sudah diajarkan bagaimana hidup menjadi orang yang selain melek digital dan juga tapi kita harus paham betul tentang syariat sehingga kita dapat menjadi agen dakwah ketika di bonus demografi ini. Lalu ketika menjadi agen dakwah, bukankah kita juga harus memahami tentang literasi sosial Mas? Sedangkan literasi sosial itu saya pahami bagaimana cara memahami kondisi masyarakat sekitar untuk mengeluarkan takbir-takbir ulama yang dibutuhkan oleh masyarakat Mas. Ya, benar sekali. Untuk menyongsong keberhasilan dakwah digital, kita harus memiliki bekal yang namanya literasi sosial. Literasi sosial sendirian memahami, menilai dan bagaimana cara kita bersikap dengan bijak, entah di media sosial atau di sosial media. Jika kita melakukan dakwah akan tapi tidak memiliki bekal literasi sosial, maka akan terjadi banyak dampak Mas. Salah satunya kita dapat menyampaikan dakwah dengan adanya provokasi, ujaran kebencian dan lain-lain, sehingga masyarakat yang akan menerima dakwah kita ini tidak bisa memahami dengan betul, bahkan akan salah paham. Ya benar-benar Mas. Sering ya Mas, sekarang kan dilihat apa-apa yang FYP itu kan dijadikan patokan dalam arti ukuran taraf hidup Mas. Lalu menyikapi hal tersebut, itu santri itu harusnya gimana Mas? Lebih-lebih sebagai kita mahasantri, itu yang harus dilakukan untuk mempersiapkan diri menghadapi bonus demografi apa Mas? Yang pasti selama kita belajar ini kita manfaatkan dulu agar mempunyai bekal ilmiah atau ilmu syariat yang mencukupi. Nah, sedangkan bagi kita yang mengetahui seperti hal-hal tersebut, FYP tadi, sedangkan apa yang disampaikan kok semisal salah atau bahkan melenceng dari ajaran akidah kita. Ini bagi kita atau dalam arti orang yang memiliki kemampuan untuk membenarkan, ini wajib untuk membenarkan atau mengklarifikasi hal tersebut. Tidak boleh kita diam saja. Benar-benar Mas. Tapi kan seringnya kita lihat FYP itu kebanyakan kan hal-hal yang diminati oleh masyarakat Mas. Itu kalau kita menentang apa yang disukai masyarakat, itu kan seakan-akan ya bertabrakan dengan keinginan masyarakat, seakan-akan sedikit-sedikit haram, sedikit-sedikit haram. Itu gimana Mas? Sebelum kita menghukumi sesuatu kan kita juga harus mengetahui apa yang terjadi di lapangan. Ya, Mas. Nah, apalagi untuk masyarakat yang kita hadapi sekarang, sesuatu yang bertentangan dengan apa yang mereka sukai pasti langsung mereka tolak. Ya, Mas. Oleh karena itu kita sebagai santri dididik bagaimana cara menyampaikan dengan benar. Satu. Dan juga kita bagaimana cara kita menyampaikan dengan gaya-gaya sekarang, era sekarang, namun tidak meninggalkan ajaran yang lama. Ajaran yang lama Mas ya. Jadi bonus demografi ini harus kita manfaatkan semaksimal mungkin, baik kita sebagai mahasantri ataupun sebagai masyarakat sekitar yang mana kita harus melek digital disertai paham dengan konsep
literasi sosial. Jadi kalau Kang Ahmad, sekira entah apapun yang terjadi di masa depan kan kita tidak bisa tahu ya Mas ya. Tapi kan kita harus mempersiapkan secara maksimal. Istiqdad itu kan lebih penting dibanding ketika hal tersebut terjadi. Lalu apakah sampean sendiri Mas sudah mempersiapkan hal tersebut untuk mempersiapkan dan menghadapi bonus demografi itu Mas? Ya tentu ini pengalaman saya sendiri. Pengalaman saya sendiri di pesantren kita kan juga sudah diajari apa itu literasi sosial. Kita saling tolong menolong, satu, dua, bagaimana cara menyampaikan kita atau menegur apabila semisal ada adik kelas kita yang melakukan kesalahan, apakah langsung dieksekusi atau gimana cara penyampaian dengan halus, itu satu. Terus dua, sebagai mas santri kita di pondok ini juga diajari mengenai dakwah digital, seperti dengan membuat beberapa konten-konten pendek, meramaikan platform YouTube, Instagram, dan lain-lain. Kita telah diajarkan bagaimana cara nanti kita dapat mengembangkan skill kita dalam dakwah digital. Alhamdulillah Mas ya. Semaju itu ya Mas ya ternyata. Ternyata itu dalam arti yang dikatakan pesantren itu kolot, dalam arti atau gaptek, dalam arti gagap teknologi atau yang lain-lain menurut orang awam itu sekarang kan nggak terjadi keterlaluan banget loh Mas. Dalam arti santri pun juga bisa beradaptasi dengan dunia yang ada di luar pesantren. Seperti itu ya Mas ya? Iya. Mungkin masih ada beberapa pesantren yang ya dapat dikatakan tadi kasarnya gaptek. Ini menurut saya ini sudah jadi kebijakan pemerintah yang mana harus menolong atau membantu pesantren-pesantren tersebut bagaimana agar pesantren tersebut dapat berkembang. Seperti pesantren kita. Ini bukan hanya masih menerapkan metode salaf, mengkaji-kaji kitab-kitab kuno, kitab-kitab ulama terdahulu, namun kita juga diajari tadi untuk gimana melek secara digital. Jadi kesimpulannya ya Mas, kita harus melek teknologi, satu ya Kak. Yang kedua, kita harus berperan aktif dan memaksimalkan potensi kita sebagai mahasantri untuk berdakwah secara media dan juga melek secara literasi sosial. Yang ketiga harus dibekali dengan literasi sosial agar tidak percaya dengan kabar-kabar yang salah, kabar-kabar hoax dan lain-lain. Akhirnya penting sekali untuk literasi sosial. Dalam arti kita bisa memilih dan memilah ya Mas ya. Nah itu. Terus yang terakhir yaitu kita juga mampu atau dapat memaksimalkan meskipun kita memiliki keterbatasan di mana alat-alat yang kita buat media itu tidak terlalu ada kadang di pesantren ya Mas. Kita harus kreatif, juga inovatif dalam dunia pesantren. Soalnya kan terkadang sebagian dari kita itu lebih sulit menghadapi teknologi dikarenakan kesibukan kita sebagai santri juga merepotkan. Dalam arti memang sebagai santri itu harus disibukkan dengan berbagai hal agar mampu memanfaatkan waktu yang seperti dikatakan Mas tadi, al waktu kasaif dalam taktok kota aga. Ya Mas, terima kasih. Nah, seru sekali segmen podcast kali ini. Apabila dalam hal tutur kata kami ada kesalahan, saya Muhammad Mahfud Asrori dan narasumber kita, dan saya Ahmad, minta maaf sebesar-besarnya. Kami undur diri, sekian dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.